Kak Elia ini kita mau nanya sesuatu. Katanya kita dengar-dengar di luar sana ada ajaran di mana orang-orang yang masuk surga itu hanya 144.000 orang. Apakah itu benar? 144.000 orang. Ya, itu pahamnya saksi Jehovah ya. Jadi kalau mereka mengatakan orang yang masuk surga itu hanya 144.000 orang, mereka membaca Wahyu 7 itu secara harafiah. Itu salah. Jadi 144.000 orang itu kita harus pahami dalam gematria orang Ibrani. Apa maksud 144.000? 144.000 itu adalah hasil perkalian dari 12 kali 12 kali 1000. 1000 itu adalah perkalian dari 10 pangkat 3. 10 itu adalah angka kegenapan Allah. 3 itu adalah angka Allah merujuk kepada ketritunggalan Allah. Jadi 12 kali 12 kali 1000 itu merujuk kepada 12 suku bangsa Israel, umat perjanjian lama, dan umat perjanjian baru, yaitu gereja Tuhan yang didirikan di atas 12 para rasul. Dan 1000 itu artinya penuh. Jadi umat perjanjian lama secara penuh dan umat perjanjian baru secara penuh masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya dalam Wahyu 7 bagian terakhir itu kita bisa melihat penglihatan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa semua orang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, umat itu berpakaian jubah putih dan juga memegang daun palem di tangan mereka, merayakan kemenangan anak domba dan berseru kepada Kristus sebagai raja yang menang begitu. Jadi kalau mereka memahami 144.000 orang itu harafiah seperti itu angkanya, itu salah. Karena kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Itu kitab eskatologi yang penuh dengan simbol. Jadi itu pasti salah penafsirannya. Gitu. Kita butuh pendalaman yang lebih ya untuk bisa mengerti simbol-simbol itu ya. Betul. Karena kan kitab Wahyu itu ditulis dalam latar gereja itu sedang dianiaya. Jadi apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang penganiayaan gereja dan apa yang akan terjadi sampai kesudahan zaman itu dirangkum dalam bentuk simbol-simbol. Dan penglihatan Rasul Yohanes itu sebenarnya sedang mengkomplitkan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Jadi saling melengkapi begitu. Ya, karena kita sering kali harus baca back to back. Kita harus baca dari awal sampai akhir. Betul. Back to back baru bisa mengerti semuanya ya. Ini kalau ngomongin tentang Wahyu, kira-kira Elia tuh merasakan dengan keadaan sekeliling kita nih, kita sedang di Wahyu nggak sih? Atau mengarah ke Wahyu? Kita zaman itu sudah ada di dalam Wahyu. Jadi seluruh zaman itu sudah ada dalam kitab Wahyu. Apakah Anda mengingat di kitab Wahyu mungkin tentang peperangan naga di sorga? Nah, itu terjadi pada zamannya Adam. Peperangan naga di sorga itu bermaksud kepada malaikat-malaikat yang tidak tunduk pada batas kekuasaan mereka seperti yang dikatakan oleh Rasul Yudas, itu kemudian pada akhirnya memberontak kepada Allah. Nah, peperangan naga di sorga, di Samayim, itu artinya adalah malaikat-malaikat itu memilih memberontak kepada Allah dan ingin menyamai Allah. Dan kemudian ketika mereka hendak menyamai Allah, mereka langsung terlempar dari hadirat Allah karena mereka tidak lagi kudus sedangkan Allah kudus. Jadi kitab Wahyu itu bukan hanya menuliskan apa yang terjadi sejak penglihatan Rasul Yohanes kepada kesudahan zaman, tapi dia juga kembali kepada permulaan segala sesuatu, yaitu sejak penciptaan, bahkan sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Karena malaikat itu jatuh, itu sebelum Adam dan Hawa itu diciptakan. Ya. Jadi apakah kita sudah ada di dalam kitab Wahyu? Kita sedang di dalam masa penggenapan Wahyu. Bahkan Yesus Kristus di zamannya Tuhan Yesus pun, zaman itu pun sedang berada di dalam masa penggenapan Wahyu. Tapi kalau dipertanyakan di masa yang bagaimanakah kita? Rasul Yohanes, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah berada di zaman yang akhir. Kalau 2000 tahun lalu itu dikatakan bahwa ini sudah zaman yang akhir, berarti sekarang kita sudah benar-benar berada di akhirnya dari zaman itu. Apa tandanya? Yang pertama, pengajaran-pengajaran palsu.
Tuhan Yesus dalam Matius 24 itu mengingatkan kita bahwa nanti di akhir zaman akan banyak pengajaran-pengajaran yang hanya akan memuaskan telinga. Sekarang kita lihat betapa banyaknya gerakan kekristenan yang mempromosikan Injil dengan cara yang salah, ya, itu teologi kemakmuran misalnya. Maksudnya jadi kayak pendeta yang ngomongin tentang masalah Tentang berkat. Jadi mereka menggait. Itu lebih palsu. Wow. Karena mereka begini. Banget ini informasinya. Karena mereka menggait pengikut. Itu tidak mengajarkan bahwa mengikuti Kristus adalah penderitaan. Makanya Rasul Paulus kan menasehati Rasul Timotius, anak rohaninya, bahwa mengikut Kristus itu adalah panggilan untuk menderita. Tapi sekarang terlalu banyak, saya tidak menghakimi gereja apapun, karena itu tidak tergantung pada gereja tertentu. Tapi memang ada orang-orang, kita masyarakat atau warga gereja yang mendatangi hamba Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita saja. Karena mereka pengen diberkati, pengen hidupnya seperti itu dan lain sebagainya. Itu kayak gitu salah nggak sih sebenarnya? Itu sangat salah. Karena apa? Dia berarti mengikuti Tuhan dengan motivasi keinginan dagingnya. Benar juga sih, ya. Bukan karena benar-benar mencintai Kristus dengan rela ikut menderita di dalam salibnya. Begitu. Jadi apakah kita sudah berada di ujung zaman? Kita memang sudah ada di masa ini. Coba lihat, hukum mulai berubah. Yang dulunya gender misalnya laki-laki dan perempuan, sekarang dirubah. Ya, ketetapan masa, ketetapan hukum, itu semua dirubah menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel di Daniel 7 dan 8. Semua kan udah hampir berubah. Kemudian yang kedua, banyaknya bahkan orang Kristen sendiri yang mulai meninggalkan filsafat supremasi dan eksklusivitas Kristus dan mengikuti pemikiran dunia. Kenapa? Banyak orang Kristen berpikir begini, biarkan saja orang dengan agamanya masing-masing. Mereka orang Kristen itu membiarkan orang lain mereka hidup dengan keagamaan mereka dengan mengatakan kalau kita baik kita pasti selamat kok. Perbedaan agama itu hal biasa. Yang penting kita baik dan lain-lain. Satu hal yang saya sering dengar ya, Tuhan Yesus baik pasti maafin. Nah, jadi mereka muasin diri nih, gitu. Justru sebenarnya kalau kita mengasihi sesama kita, kita akan begitu merasa berbelas kasih kepada mereka yang berada di tepi jurang maut. Jadi kalau kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita akan begitu merasa malang dan kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi coba lihat di masa sekarang. Banyak orang Kristen yang mengatakan dengan pemikirannya yang duniawi dan mereka berpikir mereka sedang berbuat bakti bagi Allah. Oke, kita berbuat baik aja, yang penting kita damai-damai. Damai yang Kristus bawa, bukan damai yang dunia mau. Ingat perkataan Tuhan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Coba lihat apa yang terjadi. Apa respon masyarakat Yahudi ketika Kristus memberitakan Injilnya? Penolakan, kontroversi, keributan. Bukti daripada hal itu terlebih-lebih lagi ketika para rasul memberitakan Yesus. Apa yang dihasilkan dari pemberitaan itu? Pertengkaran, penolakan. Jadi memang Injil itu memang akan selalu menimbulkan konflik. Konflik itu membuktikan bahwa memang dunia ini menolak dia. Karena Injil itu mengatakan kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu. Sedangkan kita tidak ada di dalam kebenaran. Gitu. Jadi penolakan kepada Injil itu membuktikan bahwa memang manusia itu semuanya berdosa. Ya, benar. Gitu. Jadi kita sudah benar-benar berada di ujung zaman dengan semua tanda-tanda. Apalagi tuh tanda-tandanya yang kira-kira? Ya, salah satunya pengajaran itu. Kemudian antikristus, robot-robot atau robot-robot sih enggak ya? Enggak ya? Enggak ada. Kita tidak tahu maksud terselubung dari semuanya itu. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini, perkembangan teknologi dan lain-lain itu adalah anugerah Tuhan. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Sosial media, TikTok, kita bisa menggunakan itu buat penginjilan. Ya, benar. Tapi ada juga orang yang menggunakan itu untuk mempromosikan dan juga membuat pengajaran yang melawan Kristus. Jadi semua tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan orang yang sungguh-sungguh percaya, dia akan menggunakan sosial media itu untuk menelanjangi bahwa kita adalah orang berdosa dan semua kita
puncaknya kemudian pengagungan kepada Kristus. Tapi kalau kemudian kita mengikuti pikiran dunia, ya kita hanya akan meninggalkan Dia, acuh tidak acuh kepada pengajaran, datang ke gereja hanya untuk senang-senang doang, motivasi yang lain-lain sebagainya. Ya itu tanda zaman. Kemerosotan moral dan kemerosotan pengajaran itu adalah tanda zaman yang paling sahih. Nah ini kan banyak sekali yang suka menanyakan post rapture, pre-trib, atau Amil. Ya. Nah itu sebenarnya kalau Elia lebih percaya yang mana? Do you believe in rapture? Rapture ya. Jadi begini, pandangan akhir zaman itu ada 3. Ada post millennium, ada pre-millennium, ada amillennium. Jadi post millennium, pre-millennium ini mereka percaya pengangkatan ada yang sebelum 1000 tahun, ada yang setelah 1000 tahun. Atau bisa dikatakan dipercayai pengangkatan itu akan terjadi sebelum 1000 tahun, sesudah 1000 tahun, atau sebelum penyiksaan atau setelah penyiksaan. Nah, sedangkan ada satu pandangan yang namanya amillennium. A itu artinya tidak. Misalnya agama, ya ateis. Jadi amillennium itu A, itu artinya tidak. Millennium artinya 1000 tahun. Berarti tidak 1000 tahun dalam pengertian harafiah. Keren juga ya, A ya, baru tahu itu. Ya, A itu artinya tidak. Oke. Ya kan? Agama itu berarti agama, ateis. Teis itu kan Tuhan. Ateis berarti tidak bertuhan. Berarti amillennium berarti tidak 1000 tahun. Nah, saya pandangannya yang amillennium. Tidak 1000 tahun. Tidak 1000 tahun. Kenapa? Kaitannya dengan apakah saya percaya pengangkatan? Saya percaya bahwa suatu saat nanti akan ada momen kita menyongsong Kristus. Seperti yang dikatakan dalam surat Tesalonika. Ya, benar. Kita akan menyongsong Dia di awan-awan. Tapi saya tidak pernah memaksudkan itu sebagai pengangkatan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menganut post millennium dan pre-millennium. Karena apa? Kebanyakan gerakan gereja modern, mereka percaya bahwa suatu saat nanti akan ada momen di mana orang Kristen akan diangkat dan tidak mengalami penganiayaan. Saya tidak setuju dengan itu. Karena semua orang Kristen harus dianiaya. Matius 24, kalau bukan karena ada orang pilihan di dalam penganiayaan itu, waktu penganiayaan itu tidak akan dipersingkat. Nah, kalau ada orang pilihan di dalam masa aniaya, lalu siapa yang diangkat itu? Jadi saya tidak percaya dengan pengangkatan bahwa kita tidak mati, kita akan diangkat, kita tidak akan mengalami penganiayaan. Saya percaya bahwa kita akan mengalami penganiayaan. Dan saya tidak menyebutnya dengan pengangkatan tetapi kebangkitan. Oke. Gitu. Berarti lebih percaya yang ada di Wahyu ya. Kalau memang yang semuanya sebenarnya semuanya berapa lama lagi Tuhan yang itu ya? Ya, sebenarnya semuanya itu didasarkan pada kitab Wahyu. Ketiga pandangan itu hanya saja tafsirannya berbeda-beda. Cuma saya menghargai pandangan post dan juga pre-millennium, tapi saya tidak mempercayai itu. Saya lebih cocok dengan amillennium. Karena begini, kalau dikatakan kerajaan 1000 tahun itu nanti, pertanyaan saya, kerajaan apa yang hanya 1000 tahun? Tapi kan ada di Alkitab kan? Betul, kerajaan 1000 tahun itu sama seperti 144.000 tadi. Itu nggak dipahami seperti tahunnya kita. 1000 tahun itu adalah 10 pangkat 3. 10 itu angka yang penuh genap dan sempurna. 3 itu adalah angka ilahi karena Tritunggal. Jadi 10 pangkat 3 yang adalah 1000 adalah kerajaan yang genap dan penuh menurut ukuran Allah. Kita nggak tahu itu berapa lama. 10.000 tahun, 1 juta tahun, berapa tahun. Makanya dalam orang yang mengikuti pandangan amillennium hari ini, kita sedang hidup dalam masa kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan 1000 tahun adalah masanya gereja. Dikatakan iblis diikat, dia tidak diizinkan keluar. Itu dimaksudkan padahal bahwa orang iblis itu tidak diizinkan menganiaya orang-orang yang menginjili. Tapi nanti ketika masa penganiayaan itu tiba, orang yang menginjili semua dan lain-lain akan dianiaya begitu hebat oleh iblis. Jadi saya nggak percaya 1000 tahun itu nanti. 1000 tahun adalah sekarang, masa damai. Ini interesting juga ya. Gitu. Nah, kalau misalnya, kan kalau kita lihat urutannya Wahyu,
nanti setelah pengangkatan ada 1000 tahun. Nah itu kan tapi kan setelah Itu post dan premilenium itu pandangannya. Nah nanti kan setelah kan kalau dari saya penangkapannya habis di rapture orang-orang yang tertinggal yang akan dianiaya dan akan mendapatkan tanda binatang itu, the mark of the beast. Nah itu sekarang ini nih sebenarnya kita nih udah menuju ke sana nggak sih, ke arah mark of the beast itu? Kita sedang menuju penggenapan itu. Jadi tahapannya ada tuh peta dunia yang diperkenalkan oleh Philip Mantova. Jadi dia ya seperti yang percaya tadi, ada pengangkatan dan lain, masa 1000 tahun Gog dan Magog. Nah, peta yang diperkenalkan oleh beliau itu saya tidak percaya. Memang kita punya pandangan yang berbeda. Saya lebih mengikuti pandangan gereja purba terkait dengan peta zaman. Nah, jadi peta zaman dalam pemahaman gereja purba adalah masa perjanjian lama. Jadi masa Adam, ya, kemudian masa Taurat dari zamannya Musa sampai tahunnya Yesus. Kemudian mulai dari tahun 1 Masehi sampai kematian Yesus dan kebangkitannya itu adalah zaman Yesus mengajar. Kemudian dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang adalah masa gereja. Baru nanti di penghujung akhir masa gereja Antikristus akan menganiaya. Setelah Antikristus menganiaya untuk sedikit waktu, Tuhan Yesus datang, menghakimi, kemudian membawa kita, orang-orang mati akan dibangkitkan, kita yang masih hidup akan mati seketika lalu diangkat ke atas, itu kebangkitan kita sebutnya. Itu makanya yang dibilangin rapture menurut Elia itu kebangkitan, jadi mati dulu. Mati dulu, baru bangkit. Kita yang masih hidup ketika dia datang, tubuh kita ini akan diubah seketika. Itulah kematian kita. Tapi kan yang di 1 Tesalonika 4 itu dibilangin kan those yang the dead in Christ will rise first. Ya, yang mati dulu akan bangkit. Those who are still alive and remain will be caught up. Iya, tetapi penjelasannya tentang hal itu lebih lengkap di 1 Korintus 15 tentang kebangkitan tubuh. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku memberitahumu suatu misteri, bahwa nanti kita tidak semua mati. Tapi ketika dia datang, kita yang masih hidup, kita akan mati seketika, tubuh kita diubahkan. Maka kita yang orang mati yang sudah bangkit dalam Tuhan, kita menyusul mereka di awan-awan. Itulah hari kebangkitan itu. Dan ketika itu sudah tiba, baru dia menghakimi, lalu kita ke langit bumi baru. Jadi kalau misalkan tanda binatang 666 itu Wahyu 13. Itu tuh maksudnya kan buat orang-orang yang masih tertinggal di sini nih. Berarti kan orang-orang itu kalau nggak mau terima itu nggak bisa makan, ya kan? Penafsirannya pun tidak begitu. Jadi 666 itu kan orang banyak pahami vaksin ya. Kemudian ada plat mobil 666 itu antikristus, terus namanya dijumlah jadi jumlahnya 666. Itu menurut saya terlalu mengada-ngada. Banyak hal yang memuakkan tentang hal 666. Ya, gini, 666 itu adalah angka simbol. Ingat, manusia dicipta pada hari keberapa? 6. Hari ke-6. 3 itu angka ilahi toh. Nah, 666 diulangi 3 kali, itu merujuk kepada angka seorang manusia yang berusaha menjadi Allah. Jadi angka Allah itu kan 7. Jadi 6 itu seorang manusia. Diulangi 3 kali berarti manusia yang ingin menjadi Allah. Itu merujuk kepada apa? 1 Tesalonika 2. Tentang apa? Tentang orang-orang, seorang tokoh pendurhaka yang akan meninggikan diri di atas segala sesuatu, kedurhakaan Tuhan. Jadi 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Ditanam di tangan, ditanam di dahi, itu artinya apa? Di tangan itu artinya kan tangan kanan. Di tangan kanan dan di dahi mereka. Tangan kanan ini artinya kepercayaan, persahabatan. Kalau kita salaman dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau dikatakan tanda itu ditanamkan di tangan, artinya orang-orang yang memiliki tanda di tangan itu mengadakan persahabatan dengan antikristus itu. Kayak sepakat gitu. Iya. Lalu ditanamkan di dahi artinya apa? Artinya mengikuti pikiran dan filsafat antikristus itu dengan melawan Raja Mesias. Jadi orang-orang
yang mengikuti tanda atau memakai tanda 666 di tangan dan di dahi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan antikristus itu Ya. dan mengikuti perilaku seperti antikristus itu, berbuat seperti antikristus itu, dan memiliki pikiran, kesatuan mindset dengan antikristus itu untuk melawan Yesus. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai pengikut antikristus. Nah, orang yang tidak memakai tanda itu tidak dapat menjual, membeli. Menjual di sana itu tidak berarti membeli makanan, menjual ini, bukan. Tetapi tidak dapat menjual, membeli artinya kita tidak akan bisa melakukan apapun kalau kita tidak berbuat mengikuti antikristus itu dan tidak mengikuti pikirannya dia. Karena kita akan dianiaya oleh mereka. Pikiran apa sih kira-kira yang mereka siapkan? Itu merendahkan Kristus. Menghujat Kristus. Menghujat Allah yang benar. Itu yang akan mereka lakukan. Bukan. Di Tesalonika dikatakan dia adalah pendurhaka. Dia adalah pendurhaka. Jadi dia akan mendurhakai Tuhan sebelum dia datang. Dia akan menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dia akan menghina anak Allah. Dan dia bahkan akan menyombongkan dengan mulutnya yang penuh hujat. Akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan apa-apa, akulah Mesias. Berarti sebenarnya kayak kan sekarang ini lagi marak kayak kata ada gereja setan di Jakarta. Itu kan mereka kerjaannya menghujat-hujat Tuhan. Itu berarti part of... Itu bagian dari mereka. Jadi bedakan Antichrist and the Antichrist. Jadi sang Antikristus dengan Antikristus. Antikristus, Antichrist tambah S di belakang. Itu kan jamak, ya, plural. Dengan Antikristus yang bentuknya tunggal itu berbeda. Antikristus itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Yaitu setiap orang di luar Kristus itu pasti Antikristus. Tetapi ada di Antichrist, seorang Antikristus. Itu adalah orang yang itu nanti akan datang. Itu kita belum tahu siapa. Udah mulai kelihatan nggak kira-kira? Belum ketahuan ya? Iya, tapi yang pasti dia dari kita, orang Kristen sendiri. Oh, bukan dari orang Yahudi ya? Bukan. Rasul Yohanes mengatakan kalau ia sungguh-sungguh termasuk pada kita, ia tidak akan meninggalkan kita. Dan dia akan melakukan pendurhakaan. Orang yang durhaka kan adalah orang yang sebelumnya mengikuti Kristus. Kemudian pada akhirnya dia murtad. Kan di Tesalonika dikatakan harus dinyatakan dahulu murtad. Berarti seseorang yang pernah mengikuti Kristus lalu murtad, lalu meninggikan dirinya atas Kristus, itulah antikristus itu. Itu katanya kan di Antichrist ini kan nanti akan melakukan mujizat-mujizat palsu. Betul. Kayak gitu-gitu tuh berarti benar ya? Benar. Karena dia pernah belajar karena dia pengikut Kristus sebelumnya. Mujizat yang dia lakukan itu pun bukan dari Tuhan, itu dari setan. Dari setan. Kan si naga itu yang memberikan kuasa kepada si binatang itu sehingga mulutnya penuh hujat. Jadi ada setan yang di belakang dia yang menyokong pekerjaannya dia. Mujizat palsu, kesembuhan palsu, tanda-tanda yang palsu, meskipun itu mewahkan mata. Makanya orang Kristen tuh tidak boleh imannya didasarkan pada mujizat. Karena setan pun bisa melakukan itu. Iblis pun bisa jadi malaikat terang. Untuk membedakan tahu yang dari Tuhan atau enggak tuh dari mana ya? Dari buahnya. Tuhan Yesus dalam Matius 7 berkata, dari buahnya kamu kenal mereka. Buahnya apa? Apakah kamu dituntun kepada Kristus dengan prinsip yang benar mengikuti dia, atau bahkan malah dibawa jauh dari dia? Pengajaran palsu, pengajaran dari setan itu tidak seperti sebagaimana setan menunjukkan dirinya. Setan yang menunjukkan dirinya dengan bentuknya yang aneh-aneh itu setan bodoh. Dia akan buat bentuknya itu cantik, menyerupai yang ori. Menyerupai yang benar. Tetapi di belakangnya ini nggak benar. Nah, pengajaran palsu pun seakan-akan terlihat benar, tapi sebenarnya tidak benar. 99% benar, 1%-nya salah. Kedengarannya benar, ikut Tuhan karena begini, baik segala macam. Akan menyebut Tuhan juga? Kan Tuhan Yesus berkata, orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Tapi Tuhan berkata apa? Hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Oke. Itu benar-benar harus beriman banget ya, harus bisa tahu. Bukan masalah berimannya sih. Memang iman itu yang menyelamatkan kita, tapi yang perlu dikoreksi dalam hal ini adalah
apakah orang Kristen itu benar-benar mencintai Kristus? Apakah orang Kristen itu benar-benar mencintai kesungguhannya dalam Injil? Karena banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku percaya, tapi sebenarnya kepercayaannya kepada Tuhan didasarkan pada keinginannya agar Tuhan memenuhi kebutuhannya. Benar, ya. Tanpa mengerti sebenarnya apa maksud pengorbanan Kristus, dan bahkan lebih jauh mereka tidak mau berkorban untuk Kristus. Kan kita semua dipanggil melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Semua orang diselamatkan. Kalau kita tidak mengambil bagian agar orang-orang diselamatkan, yaitu dalam pemberitaan Injil, apakah kamu bisa disebut Kristen? Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kamu harus menguji dirimu sendiri. Sudah sejauh apakah kamu? Dia menasihati Timotius begitu. Kamu boleh menguji dirimu sendiri. Apakah iman itu memang ada di dalam kamu? Ya, iman yang sejati adalah iman yang berbuah kepada ketaatan kepada hukum Kristus. Banyak Kristen sekarang ini ya lebih mencintai dunia, tapi mereka masih mengaku Kristen. Menginginkan dunia dengan berharap kepada Allah yang adalah roh. Padahal Tuhan Yesus berkata, kerajaan-Ku bukan dari dunia. Banyak orang dari kita, saya tidak menyebut siapa ya, kita kembali merenungkan, bahkan ini pun berlaku buat saya ya. Kita merenungkan, banyak dari kita begini, banyak dari kita berpikir ada perdamaian dengan Allah bisa berjalan bersamaan dengan perdamaian dengan dunia. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Nggak bisa. Sesimpel bagaimana respon dunia ini kepada Kristus. Ketika Tuhan Yesus melayani, apa yang didapatkan oleh Yesus? Semuanya penolakan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, mereka ular beludak yang mengikuti Yesus hanya dengan motivasi apa yang bisa Yesus lakukan buat mereka. Semangat itu bangkit lagi sekarang. Elia ini sebagai pengikut Kristus, apakah banyak pernah mengalami penolakan? Saya selalu tertolak. Oh, selalu tertolak? Selalu tertolak. Oh. Banyak orang yang membenci saya tanpa alasan. Banyak orang yang saya katakan tidak suka dengan narasi pengajaran saya. Tapi saya berpikir bahwa itu adalah tanpa menghakimi siapapun. Saya mengatakan itu adalah hal yang wajar dari penginjilan. Karena kadang begini, orang menghakimi, misalnya saya melayani di TikTok, saya memberi sebuah narasi, atau saya melayani di YouTube, memberikan sebuah narasi. Banyak orang yang mungkin tidak sepakat dengan saya, lalu menghakimi, ngejudge saya. Oh, kamu belum sekolah teologi, tapi sudah mau mengajar dan lain sebagainya. Oh, pandanganmu itu salah begini-begini dan lain-lain. Saya melihat hal seperti itu bukannya marah, tapi justru berpikir bahwa ya memang orang proses belajarnya beda-beda. Ada yang pengetahuannya sedikit, tapi langsung mau menghakimi. Ada yang pengetahuannya banyak juga mau menghakimi, sekalipun memang dia tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Tapi kan untuk saling mengingatkan itu perlu. Ya, benar. Ya, jadi penginjilan itu memang membuat kita tertolak. Saya di sosial media tuh banyak orang yang menghina secara verbal, mengancam dan lain sebagainya. Lewat komen atau komen di pesan pribadi dan lain sebagainya gitu. Tapi ya itu hal yang harus dibayarkan untuk penginjilan. Saya tidak merasa, wah saya sudah mendapat perlakuan seperti ini, berarti saya sudah hebat apa segala enggak. Justru itu sebenarnya juga mengkoreksi pribadi saya, apakah saya sudah benar dalam melakukan hal ini atau enggak. Itu jadi setiap hari yang paling bagus loh. Elia tuh punya attitude yang bagus. Karena seringkali kan kita kan ya Tuhan sedang mengajar kita, sedang disiplin kita, tapi attitude kita tuh hanya kayak seperti anak kecil, kayak nggak mau terima. Banyak orang Kristen seperti itu kan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal terjadi seperti itu karena Tuhan pengen lihat attitude kita gimana sih, respon kita gimana sih dengan hujatan seperti itu atau gimana gitu. Itu sebatas apakah kita berhak menuntut. Injil itu menyinggung semua orang. Benar. Kadang gini, kadang orang-orang mengatakan kepada saya, kamu tuh kalau ngomong tuh nggak usah terlalu keras. Kita takut yang lain tersinggung. Kalau dia tersinggung, biarkanlah dia tersinggung untuk sementara. Bukankah hidupnya selama ini menyinggung Allah? Mengapa dia tidak mau tersinggung untuk sedikit waktu? Bagus banget itu. Lah, hidup kita ini menyinggung Allah. Iya, benar.
saya perjalanan ke sini juga berdosa, melihat yang enggak seharusnya dilihat, memikirkan apa yang tidak dilihat. Jangan pikir karena saya pelayan Tuhan, saya udah wah suci. Enggak, saya juga dicobai setiap hari. Saya jatuh dalam dosa itu pasti. Tapi kan tentang respon dan kerinduan hati kita, mau berubah atau tidak, mau menjalani atau tidak, kan begitu. Jadi kalau Injil itu membuat orang tersinggung, jangan ikuti perasaan dagingmu untuk berdamai dengan dunia. Biarkan semua orang tersinggung. Seperti perkataan Rasul Paulus, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, apa pentingnya orang mengkerutkan keningnya sama saya kalau Kristus tersenyum pada saya? Apa pentingnya orang membenci saya kalau Tuhan saya mengasihi saya? Ya kalau orang yang saya cari itu bermasalah, tapi bukan manusia yang kita cari. Ya. Apa pentingnya hidup sih di dunia ini? Sebatas apa dan sejauh apa kamu menikmati semua? Tapi kalau masih Tuhan izinkan, ya lakukan. Ya. The best for him. Gitu. True.